Oke, silakan dimulai. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Baik, dosen kita yang sama-sama kita hormati, Pak Dr. Zakaria Hussein Lubis dan teman-teman yang hadir dalam kelas ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang desain desain penelitian tafsir. Sebelumnya izin set ini mungkin nanti off cam karena pakai tab dan juga keadaan lagi hujan, khawatir nanti terganggu sinyal. Jadi saya izin untuk share layar. Baik semuanya insya Allah. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang desain penelitian tafsir. Makalah yang saya sendiri Muhammad Wildan Farhani. Pendahuluan, secara umum desain dan proposal kerap kali dipahami dengan konotasi yang sama, yaitu sama-sama usulan penelitian. Namun pada hakikatnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara dua term tersebut. Secara etimologi, kata desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu design, yang memiliki konotasi you plan. They want to design English course. Nah, pemahaman ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kerangka bentuk atau rancangan. Adapun terminologi proposal ini berasal dari bahasa Inggris juga, yaitu proposal, a suggest plan. Seperti the two governments discuss a proposal for ending hostilities. Atau boleh jadi berasal dari akar kata propose, yang berarti to suggest a plan or idea for people to think about and decide upon. Jadi asal-usul kata proposal itu tidak menjadi masalah, yang penting konotasinya tidak berubah, yaitu sama-sama berasal dari usulan. Sehingga bila dihubungkan dengan penelitian, maka yang dimaksud ialah usulan rancangan sebuah penelitian yang membuat keseluruhan proses dan langkah-langkah yang akan dilalui dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Jadi dalam eh, desain penelitian tafsir itu ada beberapa muatan yang perlu yang perlu dipahami. Di antaranya yang pertama yaitu adalah judul penelitian. Judul pada sebuah penelitian ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, penting dan sangat menentukan. Tanpa adanya judul berarti penelitian tidak dapat dilakukan karena itu berarti penelitian tersebut tidak ada. Dengan kata lain, judul ini diibaratkan sebuah nama bagi sesuatu sekaligus representasi baginya. Maka dari itu, judul harus diungkapkan dalam bahasa yang sederhana, jelas, tegas, serta tidak memiliki makna ganda, agar nantinya judul tersebut mudah dipahami dan dicerna oleh pembacanya. Kemudian seandainya judul tersebut terpaksa panjang karena permasalahan yang diangkat memang cukup rumit, maka seyogianya ide pokok dari judul tersebut ditonjolkan, kemudian subjudulnya dimuatkan di dalam tanda kurung. Nah, seperti misalkan kita ambil contoh di sini penelitian tentang Mushkil Al-Quran, kajian metodologis penafsiran ayat-ayat yang tampak kontradiktif tentang perang dan perkawinan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita tarik judulnya saja itu judul besarnya hanya tentang muskil Al-Quran. Nah, hanya saja ketika kita berbicara tentang muskil Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran itu kan sangat banyak sekali. Nah, maka untuk memfokuskan penelitian, maka subjudulnya, ya penelitian yang akan difokuskan itu dicantumkan dalam subjudul, yaitu kajian metodologis, penafsiran ayat-ayat yang kontradiktif tentang perang dan perkawinan. Berarti eh, fokus pada penelitian ini itu hanya tentang muskil Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat kontradiktif tentang memerangi orang-orang kafir atau tentang perkawinan menikahi ahlul kitab.
Sehingga nantinya pembaca itu mudah memahami, dari judul saja sudah ketahuan bahwasanya oh berarti dari penelitian ini itu membahas tentang hal tersebut, yaitu tentang muskil Al-Quran yang berfokus pada ayat-ayat yang kontradiktif tentang perang memerangi orang kafir dan juga menikahi ahlul kitab. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Dalam bahasa Indonesia, latar belakang memiliki banyak konotasi. Antara lain adalah dasar atau alasan suatu tindakan atau perbuatan, atau juga disebut dengan motif. Misalnya latar belakang pembunuhan itu sedang diusut oleh polisi. Nah, maka berdasarkan pengertian tersebut, latar belakang masalah atau permasalahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menyebabkan terjadinya suatu masalah. Dengan kata lain, ia adalah motif yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Jika dikaitkan ya definisi latar belakang dengan contoh judul yang tadi kita nukil, maka kita sudah mendapatkan problematika yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut, yaitu tentang ayat-ayat ya yang secara zahir itu bertentangan ya satu sama lain, yaitu tentang memerangi kaum kafir seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 5 yang berbunyi faida in salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah dalam peperangan orang-orang musyrik yang selama ini menganiaya kamu di mana saja kamu temui. Nah, ayat ini banyak dijadikan dalil oleh orang-orang ekstremis, ya orang-orang yang menyebar teror, para terorisme untuk menghalalkan perbuatan mereka. Kemudian sedangkan dalam ayat selanjutnya di surat yang sama yaitu surat At-Taubah ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa in ahadun minal musyrikin istajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah tsumma ablighu ma'manah. Jika seorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, maka lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah. Nah, di ayat yang tadi ya pada ayat 5-nya ini kita diperintahkan oleh Allah secara zahir itu untuk memerangi kaum kafir. Tetapi di ayat selanjutnya ini malah kita dipinta untuk memberikan perlindungan, menjamin keamanan bagi orang-orang kafir. Nah ini kan secara dohirnya ini terdapat pertentangan, di kedua ayat tersebut. Nah maka dengan ditemukannya ya permasalahan sumber masalah, ya maka inilah yang kemudian melatar belakangi terjadinya suatu penelitian, ya, yaitu tentang membahas tentang apakah benar eh, ayat tersebut benar-benar bertolak belakang satu sama lain ataukah ada hal yang lain. Nah, ini adalah latar belakang. Jadi permasalahannya itu harus sudah ditemukan terlebih dahulu sumber masalahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar dalam proses penelitian. Perumusan tersebut berdasarkan pada permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah. Nah, biasanya rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan seputar problematika apa saja yang akan menjadi fokus penelitian. Sehingga nantinya pada pembahasan isinya tidak akan terlalu melebar keluar konteks penelitian. Sehingga rumusan masalah ini berperan ibarat sebuah bingkai yang menjadi fokus pembahasan tetap di dalam konteksnya. Nah, misalkan kalau kita ambil dari judul yang tadi, yaitu tentang muskil Al-Quran, nah, berarti rumusan masalah yang bisa kita buat, yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, apakah benar terdapat kontradiktif antara ayat Al-Quran yang membahas tentang peperangan atau menikahi ahlul kitab, orang kafir. Yang kedua, bagaimana sikap ulama dalam menyikapi adanya ayat yang dinilai kontradiktif secara harfiah. Ini adalah rumusan masalah yang diambil dari berkat apa melihat latar belakang masalah tadi. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian.
Metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh berisikan seperangkat aturan atau kaidah yang digunakan untuk menempuh sebuah penelitian. Langkah-langkah inilah yang akan menentukan bagaimana suatu permasalahan diangkat pada suatu penelitian. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menempuh sebuah penelitian, antara sebagai berikut. Ada di sini kita membahas tentang jenis dan sifat penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jadi secara umum penelitian terutama dalam bidang tafsir itu dibagi menjadi dua. Itu ada penelitian kepustakaan atau library research, dan yang kedua adalah penelitian lapangan atau field research. Jadi library research itu lebih banyak mengambil data untuk penelitian dari pustaka atau penelitian-penelitian sebelumnya, ya seperti dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan penelitian lapangan ini kebanyakan mengambil datanya berdasarkan fakta yang terjadi dalam lapangan. Ya. Jadi sebenarnya dalam sebuah penelitian ini tidak ada kaidah atau tidak ada peraturan yang baku yang mengharuskan seorang peneliti ini harus menerapkan metode dalam penelitiannya. Ya. Jadi metode yang akan diterapkan dalam sebuah penelitian itu tergantung yang pertama itu pada permasalahan yang ingin diteliti. Ya, yang kedua adalah data yang diperlukan serta keinginan dari sang peneliti, ya, dari si peneliti ini ingin menerapkan metode yang mana dalam penelitiannya. Kemudian yang kedua ini ada sifat penelitian. Jadi sifat yang dimaksud di sini itu adalah bukan sifat dalam pengertian kualitas, seperti baik, buruk, atau tidak. Ya. Ini sifat ini lebih condong menjelaskan kepada ciri khas atau model bagi suatu penelitian. Ini beberapa bentuknya, ada 5 bentuk sifat penelitian yang bisa diterapkan dalam meneliti sebuah tafsir. Yang pertama adalah penelitian dasar, basic atau ground research. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan lebih pada penemuan teori-teori baru atau koreksi terhadap teori yang sudah lama. Ya. Jadi penelitian dasar atau basic research ini itu lebih banyak meneliti teori-teori atau penemuan-penemuan yang sudah ada atau membuat teori-teori baru. Basic research ini sudah banyak diterapkan oleh ulama-ulama sejak zaman salaf. Nah, salah satu contohnya adalah uh, di zaman klasik atau di zaman salaf itu ada teori yang dikemukakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, yaitu pada usul fiqh, ya. Beliau itu mencanangkan sebuah kaidah, yaitu setiap kalimat perintah yang disabdakan oleh Allah secara mutlak itu adalah wajib ditaati. Nah, ini adalah teori, ya, teori yang beliau kemukakan. Nah, ini teori ini beliau dapatkan ini setelah beliau ini melakukan penelitian dasar atau basic research terhadap eh, terhadap teori-teori atau terhadap hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Ya, dari hukum tersebut, dari teori tersebut, beliau akhirnya kemudian membuat sebuah teori baru, nah, yang kemudian hasilnya, hasilnya itu tadi seperti contohnya adalah yang bisa diterapkan ya, dari kaidah beliau ini, seperti contohnya perintah mutlak sholat 5 waktu, atau kemudian puasa Ramadan. Ini sifatnya mutlak dan wajib. Kemudian yang kedua adalah penelitian terapan atau apply research. Penelitian model ini dimaksudkan untuk mencari cara-cara penyelesaian masalah di kehidupan secara praktis, atau dengan kata lain penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan. Jadi penelitian terapan ini adalah kelanjutan dari penelitian dasar. Ya. Jadi penelitian terapan ini tidak dimaksudkan untuk menemukan teori seperti tadi penelitian dasar. Ya, kalau dari penelitian dasar nanti kita bisa menumbuhkan teori baru. Nah, tapi dalam fokus dalam penelitian terapan ini adalah untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Ya. Contohnya misalkan dari teori Imam Syafi'i tadi, itu kemudian dari teori kalimat perintah secara mutlak adalah wajib ditaati, misalkan
sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ini tidak akan diulangi dalam penelitian terapan. Nah, tapi yang menjadi fokusnya ialah mengaplikasikan teori tersebut. Misalkan judul penelitiannya adalah wajib berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Nah, penelitian ini semacam ini jelas tidak akan menghasilkan sebuah teori tentang kewajiban berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Melainkan apa? Untuk menemukan benarkah ya berbaik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu merupakan suatu kewajiban agama. Sehingga jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi hukum yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan keyakinan atau kebenaran dari konsep itu, maka diperlukanlah penelitian yang seksama dan cermat agar tidak salah ya dalam mengistimbatkan suatu hukum. Nah, maka digunakanlah teori terapan ini atau apply research ini. Kemudian yang selanjutnya adalah teori verifikatif. Ya, teori verifikatif ini adalah melakukan verifikasi terhadap kasus, fakta atau teori yang sudah ada, baik menyangkut eksistensinya, kebenarannya, dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, hal itu dilakukan ya dalam suatu penyelidikan atau pengujian secara seksama terhadap bukti atau fakta yang sudah ada. Nah, dengan demikian dapat diketahui apakah teori tersebut ini masih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman atau sudah kadaluarsa. Atau boleh jadi penelitian tersebut ini berkenaan dengan suatu pemahaman ya atau suatu konsep, suatu ayat oleh kelompok atau aliran tertentu di tengah-tengah masyarakat. Nah, misalkan ini pernah ada aliran dari kebatinan Jawa itu yang menafsirkan ayat kedua dari surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fi", ini dengan sembrono, dengan sangat melenceng ya. Jadi aliran kebatinan tersebut menafsirkan kalimat zalikal itu dengan tafsiran jika tidur kemaluannya laki-laki atau nyengkal, kita bula kemaluan laki-laki masuk ke dalam perempuan, roi bafi perempuan pakai kain. Ini adalah apa tafsir ya penafsiran dari suatu aliran kebatinan yang ada di Jawa. Nah, maka digunakanlah kemudian teori verifikasi ini ya penelitian verifikasi untuk membuktikan kebenaran apakah benar aliran tersebut itu menafsirkan Al-Quran dengan sebegitu sembrononya ya. Kemudian juga nanti dicari lagi, diverifikasi lagi apakah ini tafsir tersebut itu hanya pada ayat ini saja atau juga terjadi di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Nah, maka untuk membuktikannya itulah diterapkanlah kemudian metode atau jenis penelitian secara verifikatif ya, dengan menggunakan penelitian verifikasi atau verificative research. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini yang sering ya, yang masyhur kita gunakan. Jadi penerapan model penelitian ini apakah kualitatif atau kuantitatif, semua itu amat bergantung pada data yang dihimpun. Ya, apabila data yang jadi objek suatu penelitian dalam bentuk kualitas, maka penelitiannya bersifat kualitatif. Nah, namun jika ingin menganalisanya melalui analisis kuantitatif itu bisa dilakukan asalkan data kuantitatif itu ditransfer yang menjadi kuantitatif. Begitu pula sebaliknya jika data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif, nah, maka bisa digunakan teori kualitatif. Jadi fleksibel. Nah, ini tergantung dari mana si peneliti ingin menggunakan metode. Yang terakhir kemudian ini ada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ialah penelitian penjajakan yang bersikap terbuka dan masih mencari-cari. Jadi penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian eksplanatif eksploratif sekaligus. Karena penelitian macam ini dapat diwujudkan secara bersamaan. Nah, dikatakan eksplanatif karena penelitian ini ingin mencari tahu dan menjelaskan posisi dan kondisi yang dialami oleh objek peneliti, objek yang diteliti. Dalam hal ini tidak terkecuali dalam penelitian tafsir, ya, misalkan berkenaan dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan pengamalannya oleh masyarakat serta apa ya dampak yang timbul dari pemahaman tersebut. Nah, maka bisa digunakan untuk membuktikan itu menggunakan teori penelitian eksploratif. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, populasi ini berasal dari bahasa Inggris yang population ya.
yang semula berkonotasi semua penduduk yang berdomisili pada suatu wilayah. Namun bila dikaitkan ya dengan konteks penelitian, maka konotasinya tidak lagi menunjuk pada penduduk, yang melainkan berkonotasi pada sekumpulan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Nah, sekaligus hal itu menjadi subjeknya. Jadi populasi ini merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian karena merupakan sumber informasi dan bahan baku penelitian. Ya, tanpa adanya populasi, ya penelitian tidak akan menghasilkan apapun. Kemudian sampel. Nah, sampel ini berasal dari bahasa Inggris juga, yang itu adalah yang memiliki konotasi satu contoh kecil ya yang menggambarkan seluruh isinya persis sama dengannya. Ya, sampel sangat amat diperlukan pada penelitian dengan populasi yang sangat banyak untuk mempermudah proses pengolahan dan analisa data yang sudah terkumpul. Nah, misalkan dalam penelitian kitab-kitab tafsir bil maksur, nah, sejak era klasik hingga sekarang itu kan populasinya banyak banyak karya-karya tafsir yang dari mulai masa salaf, masa khalaf sampai sekarang. Nah, karena saking banyaknya ini diambil masing-masing misalkan dari 3 generasi itu sampelnya, yang menjadi yang mewakili kitab tafsir di zaman tersebut. Inilah yang disebut dengan sampel. Ya. Jadi contoh yang bisa mewakili karya-karya ya atau contoh yang bisa mewakili populasi ya yang sejenis ya dengan populasi yang dengan sampel yang lainnya, dengan contoh yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan pusaka. Tinjauan pusaka yang dimaksud di sini adalah melakukan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap karya tulis yang pernah dipublikasikan berkenaan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini diperlukan judul, ya perlu dijelaskan itu judul, kemudian penulis, tahun terbit, dan penerbitannya, ya, dan penerbitnya. Terakhir diberikan gambaran singkat ya, tentang konten atau konteksnya, sehingga jelas perbedaan dari penelitian yang bisa diajukan di sini. Dengan dilakukannya tinjauan pustaka secara menyeluruh dan seksama, maka dengan mudah dapat diketahui mana karya yang plagiat ya, dan juga yang tidak. Sekaligus ini berfungsi sebagai latihan bersikap dan berperilaku jujur. Yang selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teoritis atau juga disebut dengan kerangka konseptual. Ya. Jadi pada subbahasan ini itu dimaksudkan untuk menjelaskan teori atau kaidah yang digunakan dalam menempuh suatu penelitian. Jadi hal ini sangat penting dalam suatu penelitian agar proses yang dilalui itu tidak salah. Jadi ibarat perjalanan menuju suatu tempat, nah kita harus yakin dengan sepenuhnya nih bahwa jalan yang kita tempuh itu benar-benar mengarah pada tujuan yang hendak kita capai. Jadi misalkan seorang mau meneliti tentang qiraat sab'ah dan kaitannya dengan produk hukum fikih. Maka dalam konteks ini, ya, sebelum melakukan penelitian tersebut, maka teori tentang qiraat sab'ah dan asal-usul terjadinya perbedaan qiraat serta kajian teori dan kaidah yang digunakan dalam proses istinbat hukum perlu dijelaskan secara tuntas. Pokoknya semua yang berkaitan dengan proses penelitian itu dari awal sampai akhir harus jelas sehingga nanti sang peneliti tidak kebingungan ya, dalam melaksanakan penelitian yang akan dia laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah eh, sistematika penulisan laporan. Ya. Jadi setelah terkumpul tadi data secara lengkap, ya, yang telah ditetapkan, maka pekerjaan selanjutnya itu adalah membuat laporan penelitian. Jadi laporan penelitian ini harus dibuat serapi dan sesistematis mungkin. Hal ini agak amat penting agar laporan penelitian ini mudah dibaca dan dicerna oleh pembaca atau pendengarnya. Ya. Untuk maksud itu, maka penulisan laporan harus sistematis dan logis. Ya. Narasi berpikirnya harus urut dan runtut, tidak boleh loncat atau membingungkan dalam bertutur, apalagi dalam menjelaskan suatu ide atau gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu harus logis dan lugas, serta pemakaian bahasa yang baik dan benar serta konsisten. Nah, tolak ukur baiknya seorang berbahasa ialah bila mana dia menggunakan kosakata yang tepat dan akurat serta proporsional. Jadi tidak bertele-tele, apalagi mubazir. Ya. Agar nanti pemikiran atau gagasannya itu diungkapkan bisa secara sistematik dan logis. Ya. Jadi mungkin itu adalah teman-teman seputar tentang eh, makalah desain penelitian tafsir. Jadi selanjutnya adalah sesi diskusi. Kita buka silakan untuk teman-teman yang ingin apa
mengajukan pertanyaan, ya, atau mungkin ingin mengoreksi, kita persilahkan. Mau nanya Ustaz, Fadol, Ustaz Faiz. ya ini waktu kemarin kan pas masih S1, pembimbing skripsi yang mata kuliah metode penelitian itu, dia bilang untuk metode penelitian tafsir itu di latar belakang masalah nggak boleh ngutip ayat gitu katanya. Karena takutnya mengulang ntar di pas isinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang ada larangan tertentu gitu, larangan secara formal atau cuman teori ya, cuman ini aja, asumsi aja gitu kan, terkait larangan memakai ayat di latar belakang masalah. Oke, baik. Jadi untuk sebenarnya untuk larangan khusus ya, tidak boleh digunakan ayat atau dalil disimpan itu di latar belakang masalah, itu sebenarnya tidak ada. Itu mungkin konsep yang apa ya, yang beliau canangkan sendiri, mungkin untuk mempermudah apa mungkin penelitian nanti agar nanti tidak apa namanya istilahnya membahas hal-hal yang sama ya dalam bahasan setelahnya. Jadi ayatnya ya itu disampaikan tidak pada latar belakang masalah. Tapi sebenarnya kalau secara apa namanya teori itu tidak ada aturan baku apa boleh atau tidaknya ayat tersebut dicantumkan dalam apa tadi itu dalam latar belakang masalah. Ya, gitu mungkin Ustaz Faiz. Ini berarti dalam penelitian tafsir itu boleh mengutip ayat 2 kali atau lebih gitu. Misalnya ada bab 1 ngutip 1, bab 2 ada lagi ngutip ayat itu, bab 3 kayak itu lagi. Kalau mungkin masalah problematika yang ada dalam ayat tersebut itu kompleks, jadi banyak yang harus dibahas, ya mungkin bisa saja dicantumkan beberapa kali, tapi mungkin dalam pembahasan yang berbeda ya. Jadi bukan pada konteks yang sama, ya gitu mungkin. Karena mungkin ayatnya ini terlalu banyak apa namanya hal-hal yang terdapat di dalamnya yang harus dibahas, jadi beberapa kali disebutkan. Jadi kayaknya sih tidak terlalu menjadi masalah. Yang penting tadi konteksnya itu tidak diulangi lagi, jadi tidak muter-muter pembahasannya di satu konteks itu saja di ayat yang sama. Tapi Ustaz Wildan, kalau kalau seandainya kita ngutip ayat, apalagi dalam bentuk tulisan Rasul Usmani dan penerjemahan, itu seringkali juga berdampak ke dalam hasil ketika kita cek plagiasi. Itu sangat berdampak, apalagi kalau ada pengulangan, saya rasa sangat-sangat berdampak banget. Dan itu yang seringkali mempengaruhi persentase ketika cek plagiasi itu. Nah, itu mungkin salah satu ininya ya, maksudnya dampak minusnya. Tapi untuk sebenarnya tadi kan yang ditanya sama Ustaz Faiz kan boleh apa enggaknya kan? Tapi sebenarnya kan itu nggak ada larangan. Kalau memang konteks yang disebutkan dalam ayat itu memang banyak yang harus dibahas, ya mau nggak mau kan harus disebutkan lagi. Ya cuma tadi salah satu dampaknya ya ntar ini plagiasi gitu loh. Apakah kebolehan ini umum atau bagaimana? Karena kan kalau kita lihat tadi, seperti di satu fakultas membolehkan, satu lagi nggak membolehkan. Nah itu karena seperti tadi, jadi tidak ada apa ya? Mungkin tiap fakultas tiap ini punya ininya sendiri ya, punya apa namanya peraturannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa pukul rata tuh dalam satu ini tuh atau boleh. Jadi harus ditinjau lagi juga itu peraturan penulisan di setiap ininya di setiap apa fakultasnya gitu loh. Tapi kan ini maksudnya kita kan S2 di PTIK, terus S1-nya PTIK itu kayak gitu peraturannya. Berarti otomatis di S2-nya kayak gitu juga dong. Maksudnya nggak boleh ngutip berulang kali. Soalnya sama-sama tafsir kan. Nah, ya itu bisa jadi jadi karena mungkin si satu apa namanya peraturan ya. Terima kasih, Zat. Terima kasih. Hmm. Oke. Dari yang lain silakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari teori yang tadi sudah disampaikan, mungkin ada kekurangan, ada mau ditambahkan dengan ada yang punya konsep lain mungkin. Jadi silakan dikemukakan.
Gimana Ustaz Jamal? Nah, biasanya ada aja pertanyaan Ustaz Jamal nih. Jadi kan berkaitan dengan apa ya, nanti kan kita akan buat sebuah penelitian tafsir. Jadi kan diharapkan dari apa yang sudah dijelaskan tadi itu kita punya gambaran gitu kan. Apa nanti konsep yang akan kita terapkan dalam penelitian kita gitu kan. Jadi dengan mempermudah jadi penelitian tafsir kita nantinya. Jadi gitu. Yang lain dipersilahkan kalau ada yang mau Ustadz, ditanyakan atau ditambahkan. Ustadz Wildan, Ya, Fadal Ustaz. eh Ana masih bingung terkait itu tinjauan pustaka sama nggak sih sama literatur review? Itu kan kalau misalnya kita nulis itu sebelumnya kita kutip beberapa penelitian ya minimal dua ya. Kemarin-kemarin waktu kita ini disuruh tuh begitu tuh. Minimal ada yang semacam penelitian kita yang kita teliti gitu. Itu tinjauan pustaka sama literatur review sama nggak sih? Atau seperti apa gitu? Iya. Mungkin mirip-mirip saja ya, karena sama-sama meninjau data yang nanti akan kita gunakan kan untuk diterapkan di penelitian kita gitu loh. Jadi sama-sama ditinjau apakah datanya ini benar-benar relevan dengan hal yang akan kita teliti atau ada perbedaan atau datanya ini apa namanya sifatnya ini kontradiktif atau gimana. Jadi saya rasa sih mungkin ada sama ya, hanya mungkin beda dari istilahnya saja. Itu mungkin kira-kira. Kalau ada tanggapan lain dari teman-teman? Saya mau bertanya terkait ini. Ini kan desain penelitian. Pemakalah menulis urutan pertama, intinya ada pendahuluan, kemudian latar belakang kalau nggak salah di situ ya. Kemudian ada rumusan masalah. Tapi di situ kalau nggak salah tidak ditulis hasil pembahasan. Maksud saya, apakah desain semacam ini desain untuk tesis atau desain untuk makalah? Sebab ini kalau dilihat sama seperti penulisan makalah pada umumnya biasa saja, tidak merujuk kepada bagaimana itu penulisan desain tesis. Coba saya baca tadi pagi sempat sedikit sebentar. Hmm. Saya kira yang disajikan pemakalah adalah desain penelitian itu dalam bentuk apa namanya template atau gambaran-gambaran sistematika penulisan tesis. Ternyata kalau saya baca ini desainnya seperti desain makalah biasa yang sering kita tulis pada umumnya di mata kuliah lain. Mau tanggapan? Iya. Jadi sebenarnya desain yang di sini itu desain untuk penelitian tafsir secara umum, Ustaz. Jadi mungkin nanti untuk pembahasan apa namanya penulisan tesis itu mungkin nanti akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya mungkin ya setelah ada kalau nggak salah tuh ya. Jadi setelah ada apa namanya eh, proposal itu kan ada tambahan-tambahan yang disampaikan mungkin itu yang akan menjelaskan secara sistematika bagaimana nanti tesis untuk kita. Jadi kalau yang dibahas di sini memang ini untuk penelitian secara umum, jadi bisa digunakan di tesis ataupun hanya di makalah biasa saja gitu. Gitu saja Mal, kira-kira. Sifatnya umum berarti ya. Ya, desain desain tafsir yang digunakan secara umum. Jadi idealnya itu harus ada apa hal-hal yang tadi disebutkan itu harus ada dalam satu apa dalam penelitian dia gitu loh. Ada lagi? Yang kedua termasuk terkait populasi dan faktor. Kalau
penelitian yang bersifat kuantitatif, maka bagaimana tuh? Sampelnya apakah merujuk kepada orang atau kepada data atau bagaimana? Iya, kalau itu berarti kan datanya data di lapangan. Jadi kalau misalkan mau kuantitatif itu berarti yang di ininya bukan lagi fokusnya di apa data-data apa eh library gitu ya, bukan di pustaka. Jadi nyari datanya ya berarti populasinya data yang ada di lapangan dari masyarakat ataupun hal yang ingin kita tinjau di penelitian kita. Jadi tergantung di apa namanya di metode mana gitu yang akan kita pakai nih. Jadi kalau misalkan mau kita pakainya metode yang library research, yang pustaka berarti populasinya, nah itu kebanyakan eh, dari pustaka-pustaka, dari kitab, jurnal atau lain sebagainya. Itu pula dengan kalau misalkan yang kita gunakan kayak tadi pakai metode kuantitatif ya berarti fakta di lapangan atau tragedi di lapangan itu data-data yang yang ada ya di populasinya gitu lah maksudnya. Jadi itu Berarti, tergantung. jadi kalau tipenya misalnya library research itu populasinya adalah buku-buku atau majalah atau jurnal atau yang lainnya gitu ya. Iya, karena kan basicnya itu pustaka. Ya Data pustaka. yang dia Berarti cari itu dari kalau ada pustaka. populasi, kemudian ada sampelnya. Terus sampelnya apa lagi? Itu sampelnya itu dari banyaknya sekian apa namanya data yang diambil. Nah, itu yang Hmm. diambil data yang dikumpulkan maksudnya. Diambil satu tuh contoh tuh yang kira-kira satu contoh ini tuh bisa apa ya mewakili semuanya gitu loh. Sama jenisnya. Oh gitu. Jadi misalkan kayak tadi Muskil Al-Qur'an itu tafsir kan banyak tuh ayat-ayat sebenarnya Jadi yang di populasinya i- populasinya ayat-ayat yang atau apa gitu kan. Kemudian sampelnya itu atau gimana sih? iya berarti kan kalau tadi bahasnya kan tentang Muskil Al-Qur'an itu kan Nah, berarti istilahnya tafsir ya secara tafsir dari ulama atau mungkin juga dari pendapat ulama gitu itu otomatis. Nah, nanti diambil tuh satu sampel yang bahkan dijadikan ditunjukkan gitu ya di dalam dalam penelitian kita. Nah, tapi sampel itu dengan catatan itu harus harus apa namanya mewakili. mewakili gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang beda sendiri gitu loh. Mewakili dari data yang kita kumpulkan populasinya gitu. Di sampelnya ditentukan jumlahnya enggak? Itu gimana, Set? Eh kayak kalau itu kayaknya sesuai kebutuhan saat. Kalau memang perkaranya ini maksudnya kasusnya ini memang ya kan kompleks, berarti otomatis kan harus harus punya banyak sampel. Baik, Nah, siapa? tapi kalau kebanyakan namanya bukan sampel, jadinya populasi. Populasi, makanya Anda bilang tadi. Ya kan sampel sampel itu kan maksudnya ibaratnya aja cuma untuk mempersingkat aja gitu kan. Iya, Ini baik. kalau kebanyakan data yang diajukan juga ya berarti maksudnya udah populasi udah bukan sampel lagi. Nah, tapi itu tergantung tergantung maksudnya dengan masalah yang ada yang sedang kita kaji gitu loh. Kalau memang masalahnya benar-benar sekelumit itu, jadi butuh memang banyak sampel ya, kenapa tidak gitu disampaikan sampel-sampel yang berkaitan dengan penelitian kita gitu. Ustadz mau nanya lagi Ustadz terkait masalah populasi dan sampel itu. Padahal Ustaz. Di realita penelitian yang sudah jadi baku itu kan nggak semuanya atau bahkan kalau lihat tesis-tesis PTIK itu nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada populasi dan sampel biasanya di subbabnya gitu kan. Gimana itu Ustaz? Apakah itu berarti yang antum cantumin itu nggak mutlak gitu, mau dipasang mau enggak gitu, atau gimana Ustaz? Gini saat kalau populasi dan sampel ini kan ibaratnya persiapan aja. Jadi kan kita harus punya modal tuh buat bikin istilahnya bikin ini aja. Jadi nggak semua yang kita kumpulkan di populasi itu kita cantumkan. Itu jadi yang akhirnya tercantumkan di penelitian itu ya yang sekiranya banyak disinggung aja gitu loh. Nah, tapi kenapa perlu banyaknya kita ngambil populasi? Ya itu karena apa namanya? Untuk mempermudah kita yaitu mengkaji apa yang sedang kita teliti gitu loh. Ya Kak. Soalnya kayak Mungkin gini, apa antum kan pasangnya itu dari A sampai apa tuh A B C itu kan ada semua tuh biasanya di ini bab satu penelitian. Tapi di apa ya,
antum cantumin juga di subbab itu sampel itu. Padahal kalau dilihat dari ininya, ya saya sejauh batasan saya, maksudnya baca tesis orang-orang PTIK, nggak ada itu populasi dan sampel Ustaz. Hmm. Ya, soalnya di sini kan di apa RPS-nya, saya ngajuk ke RPS kan, di RPS-nya dicantumkan populasi dan sampel. Jadi mungkin penting Berarti untuk mana ini ke diterangkan ya, IPS ya? walaupun mungkin tidak, ya walaupun mungkin tidak Berarti ini ke dicantumkan di, IPS ya? Di ya, IPS. Oh ya, kasih Ustaz. ya jadi walaupun mungkin tidak dicantumkan di tesis, ya penting mungkin tuh disampaikan. Jadi biar biar mungkin teman-teman bisa paham apa namanya fungsinya dari populasi sama sampel itu. Ustadz mau bertanya. Silakan, ada lagi yang lain? Ya, Ustadz, Fadol saja, Fadoli. kan ada sifat penelitian. Itu dalam suatu makalah eh, hanya harus memiliki satu sifat atau boleh dua sifat? Sekian, Ustadz. Kalau biasanya ya tidak ada, maksudnya biasanya nggak ada apa namanya peraturan khusus harus ditetapkan satu sifat atau dua sifat. Yang pasti nanti yang diambilnya itu apa namanya kebanyakannya. Jadi kalau misalkan dalam satu penelitian banyak yang menggunakan basic research, nah berarti dikategorikannya penelitian tersebut pakainya basic research. Walaupun mungkin ya mungkin dalamnya itu ada istilah, ada penggunaan sifat yang lain gitu loh. Jadi tidak ada peraturan baku. Yang penting selama metode itu bisa digunakan untuk apa namanya untuk penelitian, ya itu bisa digunakan. Cuma yang terbanyak ya, kalau misalkan dalam penelitian banyak banyak yang mengambil sifat metode tersebut, berarti yang dicantumin ada metode yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, itu mungkin secara Baik, syukran, Ustadz. ya font. Ada lagi yang lain? Ya, waktu waktu kita masih panjang. Ini Ustaz, mumpung masih panjang ya, mau nanya lagi Ustaz, terkait tinjauan pustaka. Itu ada batasnya nggak tinjauan pustaka? Misalnya kan orang misalnya mau apa ya, mau bertele-tele kan nambah-nambah halaman gitu kan, tinjauan pustakanya sampai 30 misalnya kan, itu bisa nggak Ustaz? Benarkan nggak? Maksudnya kan ini ada aja biasanya kan akal-akal orang tuh. Nah, itu biasanya tergantung dari ininya tuh. Dari maksudnya fakultas masing-masing ada batasan nggak? Biasanya dicantumin. Kalau misalkan memang ada kan biasanya dicantumin tuh. Maksimal berapa gitu kan. Kalau memang tidak ada ya berarti bebas, ini kita bebas bereksplorasi. Biar banyak gitu kan. Biar kelihatan wah hebat nih tesisnya gitu kan. Dilihat juga tuh harus ini apa maksudnya peraturan apa namanya eh dalam penulisannya tuh dari apa namanya datanya harus dikumpulkan kayak gimana segala macamnya itu harus tergantung, jadi tergantung apa tiap-tiap. Biasanya biasanya peraturan malah minimal saat bukan maksimal gitu kan. Misalnya minimal 5 tinjauan pustaka, nggak ada maksimalnya gitu. Nah itu berarti bebas saat antum boleh Ya, ya. ya boleh mencantumkan sebanyak-banyaknya berarti. Tapi kan kalau bertele-tele muter-muter di situ-situ aja kan malah jadinya nggak apa ya nggak berkualitas dong penelitiannya kan. Tapi kan nyantumin banyak justru ini membuktikan kalau penelitian ini belum pernah dipakai sebelumnya kan.
Ya, betul. Oke gitu maksudnya. Oh ya, makasih Seth. Ya. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin dari apa yang udah pernah pengalaman buat penelitian, jadi mungkin oh kayaknya ini nggak ini nih apa namanya nggak relevan nih, ada yang kurang nih, jadi mau ditambahkan silahkan oleh teman-teman yang sudah ada pengalaman buat karya ilmiah, ya, penelitian tafsir. Ustaz, Ana mau nanya. Fadili saja. Menurut Antum, apakah sedikit banyaknya referensi atau daftar pustaka itu mempengaruhi kualitas suatu makalah atau jurnal? Hmm. Eh, itu tergantung saja, tergantung di apa namanya. Berarti kalau semakin banyaknya referensi yang kita pernah dibahas sebelumnya, berarti itu kan bagus kualitasnya harusnya. Tapi kalau misalkan banyaknya apa namanya data atau ini yang kita kumpulkan tapi ternyata apa namanya muter-muter bertele-tele pada satu pembahasan saja, nah itu kan berarti tidak objektif. Artinya kurang 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 memahami gitu kan. Jadi hanya untuk apa namanya istilahnya nambah-nambah barisan doang gitu. Tapi kalau memang permasalahannya kompleks, kemudian juga kasusnya ini baru gitu, baru belum pernah ada bahasan sebelumnya, kemudian ditampilkan data-datanya yang banyak, nah itu berarti bagus. Sebenarnya kalau kalau secara logika sih lebih banyak data lebih bagus gitu kan. Karena berarti kan dia ini menguasai menguasai apa yang dia teliti gitu. Gitu. Yang penting tadi jangan jangan apa ya bertele-tele lah istilahnya. Harus logik, sistematis ya. Saat kalau bilang jangan bertele-tele, kan dalam penelitian itu dikasih jumlah minimal halaman gitu kan. Jadi emang harus harus disuruh bertele-tele istilahnya Ustaz. Kalau kalau misalnya bilang jangan bertele-tele kan ini. Maksudnya jurnal aja Ya, gitu kan kalau maksudnya kan ya maksudnya kan karena ada ya yang seharusnya itu nggak dicantumkan, maksudnya yang nggak perlu, tapi untuk menambah-nambah ini ya dia apa namanya cantumkan gitu. Jadi ya maksudnya diisinya gitu ya dengan data yang banyak, kalau mau jangan dengan hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Jadi tidak di luar apa di luar pembahasan penelitian kah atau terlalu melebar penelitiannya. Jadi jadinya nggak sistematis kan penulisannya kalau kayak gitu. kalau misalnya ngutip semuanya dari website misalnya Ustaz, itu keterima nggak misalnya penelitian kayak gitu?
Biasanya kan ada ininya ya, ada apa namanya? Oh ya, jumlah ini ya, Eh minimal buku ya. jumlah-jumlahnya gitu kan. Minimal dari kalau ngutip dari website tuh berapa persen, dari ini berapa persen. Jadi dilihat dulu itunya tuh. Mantap, Sat, mantap. Ya, yang lain ada lagi. Waktu masih panjang, baru berjalan hampir 1 jam. Game kalau tidak ada berarti kita serahkan kepada dosen kita, Ustaz. Oke, udah selesai ya. Ini makalah terakhir ya. Beginilah proposal yang utuh. Proposal yang utuh yang akan nanti diajukan kepada Kajur lah ya, Pak Abdul Muid. Untuk setelahnya nanti kalau disetujui bisa untuk melanjutkan ke bab 2. Dari latar belakang masalah, kita sudah belajar di makalah-makalah sebelumnya ya. Dalam latar belakang ada dua pola, deduktif sama induktif. Masih ingat ya? Deduktif sama induktif. Logika deduktif sama induktif. Mau neliti tentang apa objeknya, misalnya tentang kemarin saya jelaskan tentang misalnya durian. Nah, kalau deduktif berarti dari yang umum dulu. Jadi di paragraf pertama asalnya apa namanya piramida terbalik. Piramida terbalik. Bahas masalah buah-buahan, nanti ujungnya mengerucut kepada durian. Atau yang mau menulis induktif di latar belakang masalah. Langsung objeknya langsung durian, ujung-ujungnya nanti buah-buahan, berupa nanti pernyataan. Nah, itu dalam latar belakang masalah. Kemudian dirumuskan. Ya. Perumusan masalah, dirumuskanlah apa yang mau ingin kita teliti. Tapi perumusan ini bisa dirumuskan kalau kita membatasin dulu kan, harus kita batasi. Karena nggak semua dalam latar belakang masalah itu akan kita bahas kan. Jadi harus kita batasi masalah-masalahnya. Kira-kira apa yang menjadi kemungkinan pertanyaan-pertanyaan bagi orang membaca. Ya. Jadi harus dibatasi. Dan dibatasi ini harus ada identifikasi. Jadi latar belakang masalah, kemudian kita mencoba menganalisa. Identifikasi itu kan menemukan masalah-masalah. Mana kira-kira kita bisa mencari gap, celah ya, yang bisa dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang akan dilanjutkan oleh penelitian yang akan datang. Itu adik-adik kelas kita lah. Anda bisa memaparkan masalah poin 1, bla 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 bla, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, ya banyak lah kan. Terserah Anda mau berapa poin. Nah, kemudian tadi ini, poin-poin tadi ini baru dibatasi. Ya, cukup Anda batasi, ya terserah Anda sebagai penelitian yang lebih tahu kan. Batasi poin-poin ini. Ya, dari batasan inilah baru Anda rumuskan. Pertanyaannya cukup sedikit saja, nggak usah banyak. Satu, dua. Nah, jadi kan misalnya rumus satu pertanyaan saja udah cukup. Atau dua pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk menjawab yang ada di bab 3. Pertanyaan kedua untuk menjawab yang ada di bab 4. Nah, kan? Jadi pertanyaan pertama representasi dari bab 3. Kalau dia belajar apa namanya studi tentang tokoh, misalnya Quraish Shihab,
Nggak usah lagi lah dipertanyakan tentang Quraisy Shihab ya. Jadi langsung aja satu pertanyaan saja. Pertanyaan itu representasi dari bab 4 saja. Ya. Karena kan di bab 3 itu pasti profilnya Quraisy Shihab. Jadi nggak perlu lagi ada pertanyaan di situ kan. Tapi kalau dia misalnya meneliti tentang yang bukan tokoh, buatlah dua pertanyaan. Nah, dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu ada di bab 3, pertanyaan kedua ada di bab 4. Jangan sampai banyak-banyak, sampai 5 pertanyaan. Jangan, terlalu banyak sekali nanti. Jadi cukup satu atau dua pertanyaan. Ya, cukuplah 5 bab saja. Ya. Nah, kemudian setelah kita sudah identifikasi, mencari celah, ya kira-kira apa yang menjadi apa namanya bisa jadikan permasalahan baru oleh penulis selanjutnya, dirumuskan, kemudian baru dibuat berupa pertanyaan. Nah, setelah itu baru kita cari ya penelitian-penelitian yang relevan, kajian-kajian tesis atau disertasi atau jurnal yang relevan dengan judul kita. Gunanya apa? Supaya untuk memudahkan kita dalam mengulik data. Ya. Takutnya kalau sedikit kita mencari literasinya, kita mentok nanti. Mentoknya bingung kita mau tulis apa. Kan gitu. Jadi sebanyak-banyaknya lah kita critical review yang ada relevansinya dengan penelitian kita. Tadi masalah apa tadi? Masalah durian. Nah, carilah penelitian-penelitian tentang durian, penelitian-penelitian tentang buah-buahan. Karena yang relevan untuk kajian terdahulu yang relevan. Ah, baru metodologi. Nah, metodologi Anda sendiri tahu ya bagaimana Anda menggunakan metodologinya. Bagaimana Anda menganalisis datanya, ya, jenis penelitian apa yang Anda inginkan, kualitatif, apakah kuantitatif, itu harus jelas itu metodologinya. Ya. Nah, setelah itu baru apa sistematika lah ya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu sama kayak ada di bab 1 biasanya di outline. Nah, saya rasa itulah model penelitian yang seutuhnya proposal itu. Tapi jangan lupa ya, ketika proposal itu jangan diletakkan abstrak itu di setelah selesai sampai 5 bab. Abstrak itu duluan, meskipun penelitian belum selesai. Nah, cuma bahasanya berbeda saja. Jangan langsung penelitian ini menyimpulkan, jangan. Tapi langsung bahasanya penelitian ini berasumsi, ya. Jadi dugaan sementara. Ya, atau bahasa 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 sederhana apa ya? Kalaupun mau memakaikan gunakan kesimpulan, buat kesimpulan sementara. Nah, karena kita belum selesai meneliti. Nah, belum selesai meneliti, maka dibuat adalah kesimpulan besar lah ya. Karena nanti ada kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil itu di bab 5. Nah, kesimpulan besar itu bisa jadi tetap, bisa jadi berubah. Nah, itu cuma dua itu kemungkinan lah itu. Bisa berubah atau bisa tetap. Nanti gunakan kesimpulan besar atau kesimpulan sementara atau asumsi. Biasanya kalau bahasa orang kuantitatif hipotesis lah ya, nolnya seperti ini. Jadi abstrak itu sudah duluan dimulai di pertama. Bukan nanti setelah selesai meneliti baru dia baru dibuat asumsi. Apa namanya abstraknya. Jadi abstrak sudah dimulai. Abstrak itu dalamnya ya pertama itu tadi asumsi, debat akademik. Ya, debat akademik itu kira-kira tokoh-tokoh atau peneliti-peneliti yang pernah meneliti tentang judul yang ada relevannya dengan kita. Ah, ini sebenarnya relevansi yang kita cantumkan tadi di bab pertama itu. Ah, ini yang dijadikan nama-nama mereka ini. Nah, mana kira-kira yang pro, mana yang kira-kira yang kontra, mana yang kira kita mencari posisi kita di mana. Apakah posisi kita menguatkan, apakah posisi kita mengintegrasi antara yang pro dan kontra, nah, tergantung kita nih peneliti. Jadi harus ada perdebatan di situ, ya. Perdebatan akademik. Itu di paragraf kedua. Paragraf ketiga metodologi. Jadi abstrak itu cuma tiga itu apa namanya dalamnya. Nah, jadi bukan tentang menganalisis di situ. Jadi kesimpulan sementara, kemudian perdebatan akademik, nama-nama peneliti-peneliti yang meneliti tentang relevan dengan penelitian kita. Yang ketiga, metodologi. Udah selesai abstrak. Kemudian tadi ya saya dengarkan masalah apa? Plagiat. Nah, sekarang dengan adanya AI, coba belajar parafrase, ya, parafrase. Saya share screen saja parafrase. Ini pelajari supaya untuk menghindari plagiasi, ya. Nah, ini udah kelihatan ya. GPT juga bisa.
Jadi ya kalau sudah dituliskan atau ada mengutip tadi dari artikel orang lain, nah itu masukkan ke GPT. Ini GPT, Chat Chat GPT OpenAI, ya. Atau saya paling senang menggunakan ini aja, para person online. Ya. Jadi ambil artikelnya, copy paste, letakkan di sini. Kemudian parafrase truk, nanti keluar nanti apanya hasilnya di sini. Nanti yang ada warna-warna dia, tinggal klik aja warna itu dia kasih alternatif nama misalnya. Dia kasih sinonimnya. Nah, Budi pergi ke sekolah. Nanti buatkan di sini misalnya apa kira-kira sinonim pergi. Selain pergi apa lagi sinonim pergi misalnya. Budi apa misalnya. Apa lagi sinonim pergi. Ya kira-kira Berangkat, begitulah ya. Nanti dia berangkat, sendiri nanti ngasih ininya sinonimnya apa? berangkat. Nah, berangkat. Budi berangkat ke sekolah. Itu kan sudah nggak plagiasi. Jadi kalau untuk mengulangi plagiasi begitu. Ya, tinggal buatkan artikelnya sini, tinggal parafrase, di sini hasilnya. Nanti kalau yang ada warna-warna itu, klik warnanya, nanti dia kasih sinonim barunya. Untuk, apa namanya, supaya tidak plagiat. Karena plagiat ini diterima 30% ya, selebihnya tidak diterima. Nah, kalau misalnya kurang puas juga, saya pinginnya Pak 10% saja plagiat sama, masuk ke spinner. Spinner registrasi dulu, nah, ini juga begitu. Jadi sudah gampang sekarang meneliti ya. Jadi cari relevansi penelitian kita yang ada judulnya, klik di sini artikelnya, kemudian klik di sini, makin 10% dia. Nah, ini wajib ya, ini sebagai lampiran yang ada di tesis Anda semuanya. Jadi di belakang tesis Anda itu dibuat hasil plagiasinya. Nah, kalau plagiasinya di atas 30%, itu tidak diterima. Oke? Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ini saja dulu. Parafrase dan spinner. Sebenarnya banyak lagi ya. GPT perlu dipelajari, Mendeley perlu dipelajari. Nah, tapi tadi masalah plagiasi ya, supaya plagiasi tidak terlalu tinggi, caranya begitu. Apalagi kita pelajari misalnya nanti setelah jurnalnya setelah selesai nanti akan harus diterbitkan ya di jurnal yang diakui di Indonesia. Nah, jurnal yang diakui di Indonesia itu jurnal yang terindeks Sinta. Nah, caranya gimana, Pak? Cara Sinta. Nah, jadi yang belum pernah buat jurnal, saya share lagi. Syaratnya jurnal ini kan walaupun sudah selesai sidang, ijazah tidak bisa diambil. Nah, ijazah bisa diambil kalau dia sudah mensubmit jurnalnya dan jurnalnya terbit. Cara mau menerbitkan jurnal di Sinta. Ini Sinta di sini. Klik Sinta ya. Silakan ini dipelajari nih. Sinta. Kemendikbud punya. Ini Kementerian Agama. Kementerian Agama apa? Kementerian Pendidikan ya. Sinta Kemendikbud. Dah. Nah, cari source nih. Ini diperhatikan ini paling penting ya. Berteman-teman tahu semuanya. Ini untuk mengambil jasa nanti harus upload jurnal apanya tesisnya. Cari jurnal. Cari jurnal nih. Muncul ya. Jurnal. Nah, ini jurnal. Ada berapa ini? 1 sampai 24 halaman. Nah, ini sudah saya buat ini. Ada saya filter ini. Nah, ini saya filter nih. Di filter gini ya. Cari yang religion. Jadi yang harus skupnya sama dengan tafsir. Agrikultur, oh juga nggak bisa dia. Pasti nolak dia. Engineering nggak bisa. Art nggak bisa. Health nggak bisa. Science nggak bisa. Dia hanya di sini. Ada religion. Ya, ketik religion. Kalau nggak kita ketik religion, bisa banyak dia. Nah, maksudnya bisa banyak sekali nih. Kalau nggak diketik religion, bisa banyak sekali. Coba kita cek. Ini yang semuanya secara umum ya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa mensubmit jurnal untuk mengambil ijazah nanti. Masih mutar dia. Tapi berarti Ustaz, bentuk tesisnya itu bakal berubah sesuai jurnal yang harus kita submit. Kita ubah lagi dong. Salah, ngapain diubah? Ngapain diubah? Ya tesis Anda itu saja Nah, yang maksudnya dijadikan jurnal. panduannya kan beda di setiap Oh jurnal iya, kan. betul. Kalau jurnal mengikuti template, beda template saja nanti. Tapi tetap hasil penelitiannya penelitian Anda. Ini lama sekali ya. Tidak ada yang berubah ya. Cuma yang berubah itu template-nya saja berubah. Jadi antara jurnal sama tesis cuma template-nya dan abstraknya berubah, ya. Beda. Ustaz, Beda abstrak izin tanya, Ustaz. abstrak apa namanya? Abstrak jurnal dengan abstrak tesis berbeda. Berbeda tipis saja berbedanya. Ini agak Ustaz, lama ya izin tanya mutarnya untuk ya.
Untuk template jurnal PTG kan ada Ustaz. Untuk template tesis gimana kita bisa akses Ustaz? Atau contoh-contoh yang sudah Buku ada panduan, Ustaz? buku panduan. Buku panduan yang ada di tangan kalian semua itu yang untuk template tesis, tidak bisa yang lain. Makanya di RPS itu kan ada besok, minggu besar, minggu besok kan sebenarnya kan harus dosen menerangkan tentang buku panduan. Nah ini saya ingatkan, besok semuanya kita ketika presentasi sudah masing-masing megang buku ya, buku panduan ya. Nah, kita baca setengah jam, kira-kira mana yang kurang dipahami, nanti kita diskusikan. Ya besok, besok yang apa namanya sesuai dengan RPS itu kita membahas tentang buku panduan atau template tesis. Nah, itu besok harus ada di tangannya masing-masing ya. Ada semua kan buku panduannya kan? Belum dapat, Zat. Oh ya, kenapa belum dapat? Ada itu PDF yang anak kirim itu. Oh, PDF-nya. Nah, Oke. coba di share saja di grup Pak Ketua Kelas ya. Sudah. Sudah, Ketua Ustaz. kelas Nanti saya di kira share aja saya Nah, itu orang paling kirim. penting. Itu template tesis kita. Nah, ini agak lama muternya ya. Jadi gini saja lah ya di filter religion. Nah, setelah difilter, hasilnya cuma dapat 24 halaman ya. Satu dari 24 halaman. Total jurnalnya 235. Tapi itu jurnal Sinta berapa ya? Tinggal dilihat aja nih, Sinta satu. Tapi saran saya, supaya cepat terbitnya, jangan Sinta satu ini Sinta tinggi ya. Karena orang ngantri. Ya, kita kan yang penting dapat ijazah saja kan. Yang penting gitu aja kan. Nah, ini Sinta satu terlalu tinggi. Ya, kalaupun ada bayarannya tinggi ini Sinta satu. Orang berani misalnya bayaran sampai 5 jutaan, 4 jutaan. Tergantung di sininya nih. Nah, caranya gimana? Tinggalin aja nih ya. Kalau misalnya contoh ya, kita mau ngupload jurnalnya. Kita klik ini apa namanya? Kita ini kan. Klik ininya. Lama dia. Ah, ini masuk ke rumah jurnalnya. Copy paste. Kita masuk ke rumah jurnalnya. Ini. Nah ini rumah jurnal aslinya kan. Tinggal registrasi sini. Register, Anda semua register dulu sebelum mau submit jurnal di register. Ada sini nanti ada bayar-bayarannya, tinggal cari author fee-nya. Cari sendirilah author fee-nya ya. Ini home-nya, tinggal di sini aja dah. Ini yang bisa dia artikel berdasarkan ini about, about. Apa-apa saja jurnal yang diterima sama dia. Fokus dan scope. Ini paling penting. Lihat fokus and scope-nya. Ini klik sini fokus and scope-nya apa saja. Ini yang bisa diterima. Selain ini dia nggak akan terima, dia akan tolak. Ya, skopnya Islamic Family Law. Berarti tafsir bisa nggak itu? Pikirkan sendirilah ya. Sebelum Tidak. nanti reviewnya nanti menolak. Bisa masuk nggak tafsir kira-kira Islamic Family Law? Karena ini masalah hukum kan? Islamic Criminal Law, Islamic Economy Law. Ini yang bisa dia dia terima ini, cuma ini aja. Kebanyakan masalah hukum ya, paling sama masalah gender, sama politik ya. Saya rasa nggak bisa tafsir di sini. Tafsir nggak bisa. Tinggal cari lagi aja yang sesuai dengan scope ya. Kemudian lihat nanti ini berapa bayar. Ada yang gratis kadang, ada yang gratis, ada yang berbayar. Tinggal cari saja author fee-nya. Mudah-mudahan tidak ada author fee-nya. Kalau tidak ada author fee-nya, biasanya gratis. Tapi walaupun tidak ada author fee-nya, itu biasanya di email ya. Di email. Contoh nih, ini jurnal saya nih. Alhamdulillah jurnal saya baru diterima 2 hari lalu. Contoh misalnya Win Syahada. Win apa namanya? Fitra Win Syahada. Ini kalau nanti on progressnya ketika submit jurnal seperti ini dia. Kalau sudah di review sama reviewernya. Sabar kita tunggu. Hmm. Ya ini sudah saya registrasi, kemudian saya submit di sini, kemudian ada progresnya, ya ada progresnya, login. Nah ini ya, ini tinggal login saja. Nah ini dia,
Satu aktif kan? Aktif. Ini yang ini dia. Aktif in review. Tinggal lihat di sini nih. Nih, nampak kelihatan ya? Ini pengarangnya dari yang paling utama dari suatu penelitian tuh penulis pertama nih. Kalau kedua, ketiga itu bisa dikatakan tidak dianggap lah ya. Ini namanya corresponding itu yang pertama nih. Yang pertama nih, nilai yang paling besar pertama ini. Sampai nanti ada dari reviewernya bunyinya begini nih. Nih, kelihatan ya? Tinggal baca sendirilah ya. We have reached decision regarding your submission to Pitra Journal, Tarikat and Mendeling. Ini keputusannya. Our decision is to please revisi based on reviewer note. Jadi harus direvisi. Ada revisi. Ada revisinya lama ya. Saya udah berapa hari saya revisi. Saya revisi. Inilah hasilnya. Hasil revisi ini. Ini hasil revisi. Ini harus direvisi. Ini gini-gini bentuk revisinya yang ada kotak-kotak ini. Direvisi. Ini hasil revisi ya. Ini udah saya revisi semua nih. Jadi ini nanti dibuat catatan sama reviewer di sini kita revisi. Kalau nggak kita revisi tetap saja nanti nggak akan dia terima. Nih banyak nih. Ini saya revisi semua nih. Aslinya kalau mau lihat aslinya yang merah nih. Ini kan banyak yang saya coret ya. Judul aslinya ini sebenarnya dulu. Tarekat and Mendaily Initiative nama sebenarnya saya coret karena dia suruh dia katakan apa dia katakan itu. The article is not clean yet. There is a still gray background. Nggak jelas. Ini kayak gitu ya. Judul Anda tuh nggak jelas itu artinya. Maka saya ganti sekarang. Spiritual Brotherhood of Mandailing and his group abroad tarekat dan sebenarnya kalau jalan TNKJ ya. Nah, ini juga saya revisi banyak. Banyaklah revisi lah ya. Tinggal revisi saja. Revisi setelah kita semua revisi, selesai semuanya kita revisi, baru kita submit ulang. Kok hilang? Kita resubmit. Ya, kita selesai revisi, baru kita submit. Balik lagi ke artikelnya. Artikelnya, kita resubmit, close. Mana artikel yang tadi? Ini hasil author versi. Jadi ada editor version, ada author versi di sini. Ini hasil revisi kita klik. Tinggal di reviewnya lah. Di sini baru ketahuan diterima atau tidaknya. Bisa jadi discontinue, bisa jadi tidak dilanjutkan. Memang kalau untuk Sinta 1, Sinta 2 agak berat. Ya, saran saya di Sinta 5, 6 saja. Ya, paling mudah Sinta 6 saja. Ya, karena jarang kalau misalnya orang mau ngejar profesor atau yang mau ngejar dalam instansi lain itu jarang yang mau mengupload di 56 ya. Memang sengaja disediakan ruang khusus mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang pemula untuk mensubmit jurnal yang diakui itu di Sinta 6 ya. Sinta 6 pun biasanya free, gratis. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah paham semua lah ya? Perbedaan abstrak tesis dengan tadi pertanyaannya, Pak, gimana Pak? Tidak ada perbedaan apa namanya hasil penelitian tesis Anda sama dengan jurnal. Cuma bedanya nanti jurnal 6.000 sampai 8.000 kata. Ya kalau tesis kan 150 halaman. Jadi bagaimana caranya 150 halaman ini Anda summary, Anda ringkas ya menjadi 6.000 sampai 8.000 kata. Abstraknya pun berbeda. Kalau di abstrak template tesis itu ada perdebatan akademiknya, ada nama tokoh-tokohnya. Tapi kalau seandainya yang ada di di abstrak di jurnal itu tidak ada. Tinggal sesuaikan template saja, hasil penelitian sama. Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. Kalau tesis Anda 150 halaman itu tidak masuk jurnal, itu untuk Anda sendiri. Jadi nggak amal jariah. Kira-kira gitu ya. Meskipun 150 halaman, tapi Anda tidak dapat ke jurnal eh, amal jariahnya kurang ya. Tapi kalau udah Sinta ini kan bisa dibaca semuanya ya. Meskipun bisa juga melalui non Sinta juga bisa. Tapi kalau yang Sinta ini yang diakui sama negara. Karena banyak juga jurnal yang abal-abal banyak ya. Yang selain non Sinta
Nah, itu bisa diakui abal-abal. PT IKI dia mau menerima jurnal standar Sinta. Sinta yang paling rendah, Sinta 6 lah ya. Banyak tadi ada ribuan ya, ada ribuan jurnal. Tinggal dicari saja. Oh, satu belum saya terangkan juga masalah tadi jurnal tadi. Ini kita tutup dulu, tutup. Ah, ini tinggal nyari slotnya ya. Slotnya gini, isu, cari kurun. Nah, satu jurnal itu berapa slotnya? Ah, ini kita ketahui berapa slotnya. Tinggal dihitung saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12. 12 slot. Anda bayangkan ya, kampus di keislaman di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ada berapa kampus, ada berapa universitas, ada berapa stay. Sampai nggak sejuta dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap kampus ini memiliki mahasiswa yang kewajiban juga harus mensubmit jurnal untuk mengambil yang namanya ijazahnya. Sementara satu jurnal saja slotnya ada 12. Anda bisa kebayangkan ngantri kan? Ah, bisa bayangkan ngantri. Makanya ada ribuan disediakan dari ruangnya. Cari ya, dicari. Nah, ini kalau volume ini berarti dia sudah 24 tahun berdiri. Volume 24 berarti sudah 24 tahun berdiri jurnal ini. Nomor 2 berarti dalam satu tahun jurnal ini terbitnya cuma 2 kali. Jadi jurnal dalam satu tahun itu terbit 2 kali. Nomor 1 dan nomor 2. Biasanya nomor 1 itu Juni. Nomor 2 itu biasanya Desember atau November. Ada nggak Pak yang monthly, bulanan? Ada, kadang biasa itu abal-abal. Biasa jurnal abal-abal itu monthly, tiap bulan terbit dia. Nah, ngerti ya, monthly itu abal-abal biasanya. Nah, jurnal yang baik itu paling banyak itu satu tahun itu 3 kali. Nah, jadi nomornya bisa 1, 2, 3. Nah, jadi dia ini terbitnya ini setahun cuma 2 kali nih, jurnal apa nih? Jurnal Ahkam ini terbit setahun 2 kali. Kebayang nggak ya? Nah, coba dibayangkan itu. Slotnya ada 12, jumlah mahasiswa setiap satu semesternya atau setiap tahunnya itu berapa? Anda bayangkan saja dari Sabang sampai Merauke, fakultas apa namanya ilmu Quran tafsir atau kita bilang usuluddin, ada berapa mahasiswa yang ingin mensubmit dalam jurnal? Slotnya sementara cuma 12. Kira-kira begitu. Triknya gimana? Gimana Pak? Saya mau cepat saja mau ngambil jasanya. Triknya di WA saja atau di email saja reviewernya, Pak tolonglah Pak terbit. Nah, biasanya mereka itu biasanya reviewernya itu minta bayaran biasa jalan tol kan, jalan tol ya. Kalau Sinta 6 Sinta 5 itu pasarannya sekitar 300 400-an itu, 400 500 itu udah murah, itu 500-an sudah murah. Makanya ada curhat sama mahasiswa sama saya, Pak emang ambil saja daripada ada nunggu sampai 2 tahun terbit ya kan. Nah, masih udah murah itu, udah murah 300 500 itu murah itu. Yang mudah-mudahan reviewernya temannya sendiri. Nah, misalnya Pak Fahri Adani, nah, itu punya kenalan di situ kan. Nah, itu biasanya ya proyek thank you lah kan, karena sama teman. Bisa jadi. Atau teman-teman di sini saya yakin ada juga pengelola jurnal. Jadi jurnal ini sudah jadi ini ya, sudah jadi kayak bahan pencarian juga itu. Nah, karena semuanya bisa jadi pengelola jurnal kan. Tinggal dia itu kan tinggal kita daftarkan saja apa namanya. Kalau dalam teknologi itu kita beli domain saja kan. Domain sama apa? Domain itu kan yang .co, kalau ini kalau .com itu perusahaan. Domain sama apa namanya itu lupa saya itu. Tinggal situ aja. Misalnya Anda Pak Hamdi Ibnu Musin mau buat jurnal sendiri, jurnal bla 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 bla, tinggal Anda daftarkan domainnya kan. Tinggal itu saja. Jadi Anda sebagai pengelolanya gitu. Jadi sekarang sudah menjadi bahan ini ya, bahan pencarian orang juga dalam hal jurnal ini. Nah, nanti jurnal tadi itu baru didaftarkan ke Kemendikbud. Nah, baru nanti Kemendikbud ini mereview, ini layak nggak bisa masuk menjadi jurnal yang diakui di Indonesia. Nah, karena kalau kita jadi pengelola, kita harus mencari juga siapa reviewernya. Nah, ketika cari reviewer ini, minimal Anda cari misalnya ada di situ yang sudah doktor, yang punya misalnya Scopus ID. Ya, semakin tinggi reviewernya, reviewer kan ada puluhan. Semakin bagus reviewernya itu, grade jurnalnya itu bisa naik menjadi Sinta 1. Tapi kalau Pak Hamdi nanti reviewernya Anda dibuat Pak Hari Adani, Nada Mauila,
Muhammad Zaki Asidiki, kemudian ada daftarkan, tidak mungkin jadi Sinta dua, itu yang satu. Nah, dia harus melihat reviewernya ini kira-kira sudah menghasilkan berapa jurnal. Semakin semakin Anda tempelkan reviewernya di jurnal kelolaan Anda itu, semakin naik grade-nya. Tapi reviewernya harus produktif dia, yang sudah diakui, yang sudah banyak tulisannya. Akhirnya gitu Pak Hamdi kalau mau buat jurnal sendiri. Pak saya malas begitu Pak, saya mau menjadi decision makernya. Nah, kalau mau buat decision makernya buat sendiri jurnalnya gitu. Jurnal ilmu Quran tafsir. Jadi semuanya teman-teman yang ada di sini nanti mensubmitnya di jurnalnya Pak Hamdi Ibnu Musin. Kalau dia pengelola jurnal bisa saja buat sekarang tuh. Nah, nanti submit aja ke Hamdi Ibnu Musin. Nah, tugasnya Hamdi tinggal cari aja reviewer sama editornya. Nah, mungkin hubungi siapa dosen-dosen yang ada kenal dia apa kan di kampus mana gitu. Misalnya Pak Muid pingin Anda jadikan editor atau reviewer silakan. Kemudian apa namanya siapa atas dosen-dosen yang Anda jadikan reviewer lah yang sudah banyak tulisannya. Kenapa harus bayar Pak? Ya si Hamdi ini sebagai pengelola jurnal itu kan menyuruh orang untuk mereview, bukan dia yang mereview, dia pemilik ya. Hamdi ini pemilik jurnal, tapi dia menyuruh orang untuk mereview. Ketika dia suruh orang mereview, itu kan dia harus bayar orang reviewernya kan? Tidak mungkin proyek Tenggu sama review, tidak mungkin kan? Jadi dia harus membayar si reviewernya. Itu kenapa jurnal itu berbayar. Jadi dia harus membayar reviewernya, dia harus membayar editornya. Nah, kira-kira gitu. Makanya ada yang jurnal, kalau jurnal gratis, biasanya itu ada anggarannya yang besar, mungkin dari kampusnya. Nah, mungkin kalau misalnya kampusnya elit, atau kalau misalnya tidak ada anggaran dari kampusnya, jadi si jurnalnya itu yang mencari apa namanya fee-nya dari si pengarang yang mensubmit di jurnal dia. Kira-kira gitu. Ada yang kira-kira dipertanyakan sampai sini? Udah? Kalau sudah selesai, berarti minggu depan kita sudah bisa tampil proposal mini. Tapi sebelum membahas proposal mini, masing-masing bukunya sudah ada. Atau nanti PDF-nya di-share ya, ketua kelas. Di-share ya. Kita bahas paling 30 menit saja lah bahas itu ya. Kita baca bersama, kita diskusikan. Ini template dalam penulisan tesis. Sebenarnya di semester yang lalu-lalu, ini tidak dibahas masalah buku pedoman ini. Tapi karena terdapat dalam perjalanannya itu, kadang mahasiswa ini kadang suka mengadu domba ya. Dosen-dosen ini, Pak kata dosen ini begini footnote-nya. Sementara setiap dosen ini kan tidak semuanya backgroundnya PTIQ. Ada yang dia dari UIN, ada yang backgroundnya dari luar negeri misalnya, dari lulusan Turki, ada yang lulusan mana lagi misalnya. Ya berbagai macam background kan tidak semua PTIQ. Ya, setiap kampus ini memiliki teknik tulisan berbeda. Nah, jadi harus ada pedoman khusus PTQ itu. Itulah yang buku panduan yang di tangan teman-teman ini. Nah, jadi tidak ada lagi nanti alasan si mahasiswa, Pak, kata si dosen ini begini ya, makanya kita bahas. Nah, ini kenapa dibahas buku panduan ini. Jadi seragam semuanya ya. Seragam semuanya dalam teknis penulisan. Jadi kita baca cukup 30. Kalaupun nggak dibahas sebenarnya nggak masalah kan. Nah, cuma tetap juga lah kita bahas sedikit supaya tidak ada kesalahpahaman lagi ya antara si dosen dan si mahasiswa. Saya rasa itu aja. Kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan kalau begitu ya. Terima kasih. Ketua kelas sudah di Ya, screenshot belum. masuk ke coba screenshot. Adapun grup Berarti sesuai dengan ini ya ketua kelas ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Grup yang urutan. ini. Berarti yang besok siapa ketua kelas ya? Kita ada. Yang besok siapa berarti? Ya, Sesuai balik ada. lagi. Ya balik lagi. Saya sudah Balik lagi siapa besok? sebentar. Lupa. Lupa. Coba sebutkan saja nanti berpegang alasan coba. Siapa biar kita tahu. Sebentar, saya buka. Coba siapa? Siapa besok? Baik, Kak. Untuk ini saya tulis gini, Ustaz. Saya boleh share screen biar
Boleh, boleh. Ha. Pokoknya yang balik lagi lah ya. Yang Ah, ini pertama. dia. Coba diperhatikan lagi ya. Besok berarti Andi Saputra. Andi Saputra mana orangnya? Ada kan? Ada Ustaz. Oke, Andi Saputra. Coba yang lagi ke atas lagi tadi ketua kelas. Udah itu aja dulu. Yang atas tadi. Ke atas yang scroll ke atas tadi. Andi untuk besok nih ya. Ah, Eh, kalau untuk kelompok pertama, kan balik oh lagi ke salah ya. kelompok pertama Oh ya, ya, Ustaz ya. Azmi ya, Azmi. Azmi ada Oh, Azmi, Khairul Azmi. Azmi, Zulfi Hah? Hamdi, Mualif Hah? Kutub, Nah, kemudian tiga itu ya. itu tiga itu. Azmi, Hamdi, sama Kutub. Kutub. Mana Azmi? Azmi mana Azmi? Azmi tidak hadir, Ustaz. Maksudnya presentase, Ini Ustaz. harus dikasih tahu nih ketua kelas nih. Baik. Ya, Zulfi. Presentase. Hadir Ustaz. Nah, Anda Rabu depan tuh proposal mininya. Satu lagi Mualif Kutub. Mana Mualif? Hadir, Ustaz. Anda minggu depan. Udah selesai ya. Jadi setelah kita pembahasan buku panduan, kalian yang presentasi ini proposal mini. Yang udah Di-share lagi dikumpulkan, aja nggak apa-apa Ustaz ya. ketua kelas. Di-share lagi aja biar supaya nanti ini kebaca lagi. Takutnya tenggelam nih kan, karena sudah banyak kali kan kita share-share ke apa kan. Udah share ulang lagi aja di grup. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.